Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk berhati-hati terhadap retorika pendeta-pendeta Protestan. Berbahaya. Kenapa? Karena mereka tidak mengajarkan sesuatu, mereka memanipulasi audiens. Saya akan buktikan dengan analisis terhadap video terbaru dari pendeta bernama Patrick Smith. Rupanya dia dari varian Protestan Reformed. Ya, mari kita bongkar asumsinya satu persatu dan menunjukkan bahwa Protestan hanya bisa berdiri di atas retorika, manipulasi retorika palsu, alias teknik sofisme yang sudah lama ditinggalkan dalam filsafat dan teologi. Nah, berdasarkan video ceramah pendeta Patrick Smith, kita bisa menganalisis asumsi mendasarnya, kesalahan logikanya, dan teknik argumentasi yang digunakan untuk menyoroti inkonsistensi Protestan dari perspektif apologetika Katolik. Nah, analisis ini bertujuan untuk membongkar struktur retorika yang tampak meyakinkan tetapi rapuh secara nalar dan teologis. Ini sebagai edukasi untuk orang Katolik agar jangan mudah tertipu oleh manipulasi retorika pendeta-pendeta Protestan. Ya, mari kita bongkar. Yang pertama, asumsi mendasar yang bermasalah. Poin pertama, asumsi bahwa perpecahan Protestan adalah bukti kebenaran. Ini asumsi ya, asumsi Protestan. Kalau memang Katolik Roma itu memenangkan perdebatan di masa lalu, maka seharusnya reformasi enggak akan berhasil, kata pendeta Patrick Smith. Masalah yang muncul di sini adalah asumsi ini menyamakan popularitas historis dengan validitas teologis. So sad ya. Fakta bahwa reformasi berhasil bukan bukti bahwa dia benar. Sama halnya seperti penyebaran bidat Arianisme atau Gnostisisme yang luas tidak menjadikannya kebenaran. Nah, catatan Katolik, keberhasilan gerakan bukan kriteria kebenaran iman. Kebenaran ditentukan oleh kesetiaan pada pewahyuan apostolik, bukan oleh kuantitas pengikut atau efek sosial politik. Perlu kita ingat bahwa Protestan hanya mampu bertahan di bawah perlindungan penguasa sekuler, alias menjilat ke atas, menindas ke bawah. Yang kedua, asumsi bahwa hanya Alkitab cukup, sola scriptura. Ini persoalan paling besar di Protestan. Sola scriptura itu tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Kata Patrick Smith, jelas hanya Alkitab yang tidak bisa salah. Sola scriptura, saudara-saudara. Masalah ini adalah asumsi lingkaran, circular reasoning, argumen melingkar. Ya, tapi tidak ada satu Protestan pun yang mau mengaku bahwa itu circular reasoning. Kenapa? Karena pasti akan runtuh. Protestan sendirinya akan runtuh. Sola scriptura tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Ya. Pendeta ini mengasumsikan kebenaran doktrin itu sambil menolak semua otoritas di luar Alkitab. Padahal kanon Alkitab sendiri ditentukan oleh otoritas gereja. Ironinya adalah mempercayai hanya Alkitab sementara tidak tahu dari mana Alkitab itu datang adalah seperti mengklaim mempercayai konstitusi tapi menolak parlemen yang meratifikasinya. A.k.a. Protestan itu percaya Alkitab turun dari surga, langsung jatuh dalam bentuk Bible 66 buah. Entah dari mana datang, pokoknya mereka tidak mau tahu. Yang penting bahwa sekarang saya sudah punya terjemahan LAI, saya bisa baca untuk protes-protes Katolik, ya kan? Yang ketiga, asumsi bahwa Katolik memuja patung. Ini yang paling sulit dibersihkan dari debu Protestantisme. Paling sulit dikebaskan kaki dari debu Protestantisme ini. Sujud dan cium patung adalah penghinaan terhadap Allah. Kalau kalian mengasihi Tuhan, lakukan kasih, bukan sujud cium patung. Masalahnya ini strawman falasi. Memalsukan ajaran Katolik agar mudah diserang. Katolik membedakan antara latria, penyembahan kepada Allah yang notabene tidak ada di Protestan, dan dulia atau hiperdulia, penghormatan kepada Santo dan Maria, yang notabene digunakan oleh Protestan terhadap Tuhan, serta penggunaan simbol dan liturgi. Ingat, Protestan tidak punya latria, yang ada hanya dulia, dan dulia itu dilakukan terhadap Tuhan doang, tidak bisa kepada manusia lain, karena akan menyamakan manusia dengan Allah. Karena tindakannya hanya dulia kan, menyanyi puji Yesus itu kan dulia. Ya.
puji Allah Tritunggal. Itu dulu ya, itu bukan penyembahan. Camkan ya, wahai Protestan. Konsili Nicea kedua tahun 787 secara tegas membenarkan penghormatan ikon sebagai bantuan visual untuk mengarahkan hati kepada Allah, bukan sebagai objek penyembahan. Jadi yang menolak Konsili Nicea kedua bukan Kristen, tapi Protestan paksa diri Kristen, orang Katolik tetap toleran. Terima kalian sebagai saudara Kristen, bukan saudara yang terpisah. Terpisah karena apa? Karena heresi ini, menolak Konsili Nicea kedua. Heretik, ya. Kalian paksa diri Kristen, oke, karena ajaran Katolik sebagian kamu amini di situ, sebagian kamu buang. Tidak cukup ketoleran ke orang Katolik tetap menyebut kalian sebagai saudara. Ya. Yang kedua, kesalahan logika. Banyak sekali Patrick Smith. Kita mau lihat satu persatu kan. Yang pertama, falasi ad hominem. Contoh kutipan, Allegro hanya mengulang argumen lama dengan nafsu birahi yang mereka pendam. Penjelasan, menyerang pribadi, bukan isi argumen. Ini cara pendeta abal-abal yang sekolahnya tidak jelas. Ya. Yang kedua, false cause. Karena reformasi berhasil, maka pasti benar. Ya, false cause namanya. Penjelasannya adalah bahwa korelasi tidak sama dengan kausalitas. Belajar dulu ya Pak Pendeta. Jangan menipu banyak orang Kristen, kasihan sekali. Seperti mengatakan, karena banyak yang ikut, pasti benar. Kemudian strawman falasi, Katolik menyembah patung, makanya sujud cium patung. Ini maksudnya menyederhanakan doktrin Katolik agar tampak konyol. Trik busuk dari Protestan. Ya. Kemudian ada slippery slope. Ekumenisme adalah cara licik Paus agar dunia tunduk pada Roma. Tidak ada bukti kausal bahwa dialog antar agama otomatis berarti hegemoni Paus. Jadi trik busuk Protestan ini harus dibantai sampai akar-akarnya. Kemudian ada bandwagon fallacy. Banyak gereja muncul berarti Protestan benar. Banyaknya denominasi bukan tanda kebenaran. Justru itu bukti fragmentasi, bukti kewalahan Protestan tidak bisa menyatukan siapa-siapa lagi. Ya. Makanya kalian korek Katolik supaya ikut jatuh dalam relativisme kalian. Ya. Hati-hati, kalian itu perusak kekristenan, saya sudah tegaskan. Yang ketiga, teknik argumentasi yang gagal konsisten. Yang pertama, meminta Katolik bersatu, tapi membenarkan Protestan bercerai. Kami punya banyak sinode karena tiap gereja punya kebebasan, tapi kalian Katolik juga punya perpecahan internal, Latin versus Vatikan kedua. Inkonsistensinya adalah bahwa di satu sisi dia merayakan pluralitas Protestan sebagai kebebasan, di sisi lain mengejek pluralitas internal Katolik sebagai tanda kerusakan. Padahal logika yang dipakai sama. Jadi sejak kapan Protestan konsisten, kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, menggugat otoritas gereja, tapi menyandarkan iman pada kanon yang ditetapkan gereja. Kami hanya percaya Alkitab katanya. Namun, Alkitab terdiri dari kitab-kitab yang kanonnya tidak pernah ditentukan oleh Protestan manapun, melainkan oleh gereja Katolik. Ya. Teks-teks itu juga dijaga dan dipelihara oleh orang Katolik, disalin tangan dengan setia dan rajin oleh biarawan-biarawan Katolik. Tidak pernah ada satu kata terima kasih pun dari seorang pendeta Protestan selain protes-protes Katolik, menyembah Maria, menyembah patung. Berhenti Protestan, berhenti omong Katolik ya. Misalnya Konsili Hippo 393 Masehi dan Kartago 397 Masehi. Ya. Ya, Protestan jangan terlalu angkat ekor ya kalau mau bicara tentang Katolik. Yang ketiga, menyamakan Kristus dengan Alkitab. Alkitab lebih dari cukup. Bahkan orang rela mati demi Alkitab. Tidak ada orang rela mati demi Alkitab. Masalahnya, Kristus adalah sang firman yang hidup, sang logos, bukan teks cetakan hasil ini print dari Gutenberg. Ya. Alkitab adalah sarana untuk mengenal Kristus, bukan penggantinya. Ini bentuk reduksionisme spiritual yang mematikan aspek sakramental dan komunitas gereja. Perusak kekristenan. Kenapa saya bilang itu? Ya, karena mematikan aspek sakramental dan komunitas dari gereja. Masing-masing orang ambil Alkitab, baca di kamar, berhalusinasi, sudah selamat, selesai. Kemudian teriak-teriak kepada orang Katolik supaya ikut cara Protestan. Kesimpulannya, inkonsistensi Protestan dalam sorotan video Patrick Smith. Pendeta yang tidak jelas itu. Klaim Protestan yang diwakili oleh Patrick Smith, Alkitab cukup, sola scriptura. Realitas tidak bisa membuktikan sola scriptura tanpa tradisi.
Ya, sola scriptura itu dibuktikan selama ini pendeta-pendeta berusaha membuktikan sola scriptura dengan meminjam tradisi. Jadi maksudnya apa? Buang saja sola scriptura, anak. Yang dilakukan Protestan, kalau mau jujur kalian, itu pakai Alkitab, tradisi Protestan, dan magisterium Protestan. Begitu. Kau pun tipu-tipu orang ini. Orang yang sudah belajar akan mudah tertipu oleh retorika kalian. Yang kedua, kami klaim Protestan Patrick Smith, kami tidak memecah gereja. Faktanya ribuan denominasi tanpa otoritas tunggal, tidak usah tipu lagi. Kemudian Katolik menyembah patung. Ketidaktahuan teologis atas dulia, latria, dan simbol. Kalau bodoh, tenang-tenang supaya orang ajar kamu. Kalau tidak mau diajar, jangan paksa diri supaya tuduh orang lain. Begitu. Tahu diri sedikit. Kalau tidak mau menerima ajaran Katolik, diam-diam, jangan protes. Ya. Kemudian reformasi sama dengan kebenaran karena berhasil. Maka Mormonisme dan Islam juga benar. Ya. Kalau pakai logika yang ini. Paus bukan siapa-siapa, tapi sejak 2000 tahun Protestan terus memanggil nama Paus. Ya. Jadi, saudara-saudara, jangan termakan oleh retorika manipulatif dari pendeta-pendeta Protestan anti-Katolik. Salah satunya seperti dalam video Patrick Smith. Kalau reformasi benar, kenapa sampai detik ini Protestan terus pecah-pecah? Nah, pertanyaan saya, Patrick Smith, Anda dari denom varian yang mana? Jangan bersembunyi di kata Protestan. Jelaskan, saya dari gereja ini yang percaya ini dan tidak percaya ini. Supaya jelas, sujud pada kitab, tapi tidak tahu siapa yang menentukan isinya. Dari sola scriptura ke sola terserah. Ini adalah bentuk kekacauan Protestan. Kalau mau masuk ke dalam kosmos kekristenan, kembalilah ke gereja Katolik. Yang ada di Protestantisme di Protestan itu hanya kaos kekristenan. Jadi kalau masih mau protes, silahkan